المرسلين لجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita wajib bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Adab masuk masjid dan mulia tempat ibadah, maka kita mesti beradab supaya kita dapat pahala. Yang pertama, dahulukan kaki kanan waktu masuk ke masjid. Nah, jadi sunnat hukumnya kita masuk masjid itu berdahulu betis kanan. Berarti makruh hukumnya namun masuk masjid itu berdahulu betis kiri. Nah, adabnya betis kanan berdahulu. Sudah dijelaskan kemarin, masjid kita ini di terasnya itu menginjaknya, bukan di pintu. Kecuali masjidnya kan bisa teras. Nah, kan di teras itu sudah kawa be'etikaf, sudah kawa sembahyang tahiyat masjid. Berarti bila kita menginjak kaki di teras itu sudah masuk masjid. Jadi menginjak kaki di teras itu berdahulu kaki kanan. Nah, kaki kanan. Nah, karena kita tadi tulaknya bersandal ya kelak, bersandal gitu. Jadi memacul sandalnya kemarin sudah dijelaskan, berdahulu batis kiri kalau memacul sandal dah. Nah, pacul sandal batis kiri berdahulu, batu kita jajak batis kiri itu di atas sandal kita, hanyar kita pacul
sandal kita nang di kanan daripada batis kanan. Lalu batis kanan ini langsung diinjakkan ke teras masjid. Nah, itu caranya. Lah, sudah kalau kita jelaskan kemarin. Nah, sunatnya kayak itu. Sambil membaca doa. Nah, doanya ini agak panjang di sinilah. Berisilah mungkin tapi jelas lah. A'udzu billahil azim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Atau bisa juga diwakaf mah mimnya tuh a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillah. Wassalatu wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillahi wa ala malaikatillahi wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ghfirli Allahumma ghfirli dhunubi Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatika abwaaba rahmatika abwaaba rahmatika. Nah itu nang panjangnya itu. Amun pian hendak nang pendek aja lah. Allahumma ufilli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu nang pendeknya itu. Ada pun nang panjangnya ya nang mulai auzubillahi azim lah. Mun kada hafal dihafal ya. Soalnya di pintu masjid itu kan tidak pang tulisan doanin. Adapun amun ulun kan biasanya masuk masjid tuh mulai pintu max itu nah. Hati-hati ya biar di pintu tak ada tulisannya tak. Di pintu yang ulun rajin masuk ada tuh tulisannya. Dan alhamdulillah hafal sudah, kancakan baca. Nya bilang kancakan baca hafal. Nah itu bagi pian nang halamannya mungkin tapu huruf lah. Ada sebagian buku nang dibagikan itu ada nang tapu huruf halamannya nimbah 48 tang 119 amun nang bujur aja lah. Amunnya 48 itu berarti 49 berarti bujur aja. Amun ulun ini tapu huruf nah halamannya halaman 119. Nah cari ya 49 ada cari halaman 49 nang bagi nang tapu huruf halamannya nah.
Ada aja. Cari ya. Halaman 49 pulang. Yang tepuh huruf ini orang mandak halamannya. Nah. Jadi halaman 49 itu ada hadis Nabi Muhammad bersabda, apabila masuk seseorang akan masjid dan dia membaca yang kita baca tadi, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Hanya dengan situ yang baca, maka ujar Nabi, setan berkata, bepan diri setan nih melihat hamba Allah Ta'ala masuk masjid membaca itu, telah terpelihara ia nang membaca itu daripada gangguanku, ujar setan, pada seharian hari ini. Aja setan nih. Iya setan inya kada kawaku gangguam hari ini seharian gara-gara inya membaca itu masuk masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Namun masih kada hafal lagi, bawa kitabnya. Nak masih gitu bawa kitabnya, buka. Bila masuk masjid baca ya Allah. Nah itu fadilatnya nih. Setan bepander, ya setan bahaya am ya setan. Kada kawaku ganggu aminya seharianan hari ini. Nah, kemudian berkata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, non terkenal ahli tafsir. Barang siapa masuk masjid, ujar Abdullah bin Abbas, barang siapa masuk masjid atau satu tempat yang hendak sembahyang ia padanya, termasuk langgar, hendak kelanggar, hendak sembahyang dia dilanggar atau musalla, apalagi masjid kan. Barang siapa masuk masjid atau satu tempat yang hendak sembahyang ia padanya, maka mendahulukan ia akan kaki kanannya dan membaca apa yang dibacanya? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah wala haula wala quwata illa billah. Nah iya nang tadi juga bacaannya nang halaman 48 tadi. Nang di atas tadi dibaca jua lah, nang ini dibaca jua. Nah, niscaya ujar sidin Allah menulis baginya, bagi nang orang membaca masuk masjid membaca ini nah. Napa nang ditulis? Allah tulis pahala seperti pahala ibadah 1000 orang laki-laki. 1000 orang laki-laki itu beribadah, dikumpulkan pahalanya gonal. Kalau pahalanya banyak, kalau pahalanya nah diberi sebesar itu pahala bagi orang yang masuk masjid membaca ini kalimat. Nah diberi Tuhan pahala seperti pahala ibadah 1000 orang laki-laki. Nah setiap satu orang laki-laki itu pulanglah hidup 1000 tahun. Seorang laki-laki hidup 1000 tahun, berarti 1000 orang laki-laki itu 1000 orang laki-laki itu ke 1000-nya tuh umurnya diberi Tuhan panjang sampai 1000 tahun beribadah aja. Nah, 1000 orang ulang umurnya 1000 tahun berarti beribadah aja, otomatis banyak mengoleksi pahala. Nah, sebesar itu pahala diberikan kepada orang yang masuk masjid membaca ini. Sekali baca aja, kena boleh ke rumah kena masjid baca pulang bila masuk masjid. Misalnya 5 kali sehari ke masjid, 5 waktu bang, 5 kali membaca. Sekali jam membacanya bila masuk tuh ada 2 kali, ada 3 kali, ada. Cuman bila setiap masuk membaca. Nah kayak itu. Apanya?
Sama, ini kan kata-katanya nih, atau masuk atau satu tempat yang hendak sembahyang ia padanya. Langgarkah musalla kita harus sembahyang atau majlis taklim ya, orang hendak sholat jemaah di majlis taklim ya, kita hendak sembahyang di situ misalnya, sama aja juga, apalagi masjid. Jadi perlu lah bila masjid kita ini ditulisin kayak ini, nah gonol tulisannya hendak di pintu situ nah. Ya Allah. Nah, kita ada jaga insyaallah mengingat lah kita tulisakan gonol kita laminating kita andak di pintu masjid itu. Jadi lamun sudah tahu paham aja sudah baca ya Allah fadilatnya nih. Amun ulun sudah ulun tulis dah di pintu nang ulun kemasukan ulun lewat sini nah. Nah itu fadilatnya. Nah, kemudian ditambahin lagi nang sudah masyhur nang doa nang masuk masjid tadi. Allahumma ufirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu mah masyhur nang terkenal. Bila masuk masjid itu nang dibaca. Cuman nang ini nih orang-orang yang jangan tahu nang tambahannya nih. Ini kita mengambil di kitab Al-Jauharul Mauhub. Nah di situ ada dijelaskan tentang bacaan ini fadilatnya juga. Nah jadi diamalkan gonol banal pahalanya biar lah. Nang kaya pahala nang 1000 orang laki-laki beribadah nang umur mereka itu sebenarnya 1000 tahun pada maksiat pulang. Oh banyak banget kalau mau mengoleksi pahala kayak itu pahalanya gonolnya. Kemudian adab yang kedua, bila kita masuk masjid nih, salat sunnah, mengerjakan salat sunnat 2 rakaat, namanya tahiyat masjid. Tahiyat artinya menghormati masjid itu masjid. Jadi cara kita menghormati masjid bila masuk masjid, sunat sembahyang 2 rakaat. Sunat sembahyang 2 rakaat. Niatnya nang waktu kita nang di dalam takbirat ihram tuh. Muntung kita kan Allahu Akbar. Nah, waktu itu berniat sahaja salat atau kusembahyangkan bisa sama aja juga kata-katanya lah. Sahaja salat atau kusembahyangkan sama juga. Tahiyat masjid 2 rakaat karena Allah Taala. Nah itu niatnya. Aku sembahyang bisa juga atau sahajaku salat bisa juga tahiyat masjid 2 rakaat karena Allah Taala. Lafaznya nih ya usallinya nih kan sunat ba usalli sebelum takbiratul ihram itu sunat ba usalli supaya kita ini menghadirkan niat sebelum kita takbir. Menghadirkan itu artinya aku nih sembahyang tahiyat masjid bang. Nah kita supaya dihadirkan pada hulu menpian datang siap. Ya nang takbirnya tuh lawas sambil mengatakan sembahyang apa yuk aku nih yuk sembahyang apa aku nih yuk. Coba mengatakan dulu dah. Artinya aku nih pacangan sembahyang tahiyat masjid. Nah ya nang mau usalli dah. Usalli. Nah situ ada lafaznya tuh ya usallinya. Usalli sunnata tahiyatil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Usalli sunnata tahiyatil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ya nang artinya itu ya sahajaku salat tahiyat masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Misalnya bang kita masuk masjid itu timbah tuntung orang azan sudah, misalnya tuntung sudah orang azan zuhur kita masuk masjid, nah kita langsung sembahyang qabliyah zuhur jalah. Bila kita mengerjakan sembahyang qabliyah zuhur itu sama aja sembahyang masjid juga.
Pokoknya bila kita masuk masjid, sembahyang apapun yang kita lakukan pada masjid, sembahyang tahiyat masjid, itu dihukumkan sembahyang tahiyat masjid juga. Apapun sembahyangnya. Jadi bila kita tuntung sudah azan, masuk masjid, misalnya azan zuhur, itu langsung aja kita sembahyang sunat qabliyah zuhur. Dan itu sudah dihukumkan juga sembahyang tahiyat masjid juga ngarannya. Bila hari Jumat sebelum azan kan sesudah azan. Sesudah azan berarti qabliyah Jumat. Qabliyah Jumat. Bila kita masuk masjid sesudah azan, azan pertama lah, azan pertama kita masuk masjid. Nah itu sembahyang qabliyah Jumat. Ya sembahyang qabliyah Jumat itu sama juga sembahyang tahiyat masjid juga. Tapi amun sudah azan kedua itu berarti Imam Khatib sudah di atas mimbar leh. Nah itu kalau di kita pikir itu kada boleh lagi sembahyang qabliyah Jumat. Amun hendak sembahyang tahiyat masjid saja. Bila sudah si khatib sudah bergana di atas mimbar, apalagi khatibnya sudah berkhutbah. Kita hanya datang tetap sembahyang 2 rakaat, cuma sembahyangnya itu bukan qabliyah Jumat lagi, tapi tahiyat masjid. Tiga, adab yang ketiga, ini bagi orang yang kada kawa mengerja sembahyang tahiyat masjid lah, atau misalnya masuk masjid itu kada wudu kan misalnya lah. Nah, membaca tasbih nih maksudnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Tapi dalam riwayat di dalam kitab Marakil Ubudiyah, syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah, itu membacanya 4 kali biar 4 kali. Kalau di sini 3 kali, nah 4 kali gitu, banyak sedikit, terbanyak sedikit, terbanyak tuh, terbanyak juga pahalanya. Jadi bila, nah 3 kali di sini ada riwayat dalam kitab Bidayah Marakil Ubudiyah itu 4 kali. Jika tidak sholat, artinya amun kada sembahyang tahiyat masjid, masuk masjid kolera misalnya, atau kada wudu masuk masjid, atau sudah pengajian kayak ini kan misalnya langsung duduk lah. Maulidan kan misalnya langsung kita duduk kada sembahyang, nah diganti dengan membaca tasbih ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali atau 4 kali, atau langsung duduk. Nah langsung duduk, kita datang masjid langsung duduk, ada sembahyang tahiyat masjid nih. Seperti orang yang sedang belajar di masjid umpamanya, atau ada yang diambil saja, misalnya kita nih pengajian ya, kalau sudah pengajian nih, masuk kita ke masjid langsung kita duduk mendengarkan pengajian. Nah itu kan kita kan sembahyang tahiyat masjid lah, nah diganti dengan baca tasbih 3 kali atau 4 kali. Itu sebagai penambal daripada tahiyat masjid, sembahyang tahiyat masjid. Atau kita kada wudu misalnya masuk masjid, nah langsung kita duduk membaca tasbih 3 kali atau 4 kali. Atau kita masuk masjid itu hendak mengambil sesuatu aja, misalnya kita bulik sudah daripada masjid, sampai di jalan nih, dompet kita tinggal di masjid, atau kopiah kita tinggal di masjid, bulik ya belum ke masjid. Nah bulik ke masjid itu niatnya hendak mengambil kopiah aja bang. Nah tetap ya masuk mengambil kopiah itu sunat kaki kanan dahulu, kemudian membaca doa tadi. Nah baca doa tadi, kemudian ambilai kopiah tadi yang betul, karena kita hendak cepat kan, kada sempat atau koler sembahyang tahiyat masjid, baca ya tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali atau 4 kali. Betul kita boleh kayak sudah membawa kopiah yang tertinggal atau dompet yang tertinggal. Nah itu
Kemudian yang keempat, adab bagaimana di masjid, sunat berniat tunya atau labihan lah, berniat iktikaf kata ya, berniatnya iktikafnya atau itu labihan lah kalimatnya, berniat iktikaf. Napa niatnya? Dalam hati berniat sahajaku i'tikaf pada ini masjid sunatkan Allah Ta'ala. Lafaz niatnya yang kita baca ya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Jadilah jar ulan biasanya kan sebelum niat i'tikaf, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Itu lapasnya aja hanya di hati masing-masing baca sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunatkan Allah Ta'ala. Lalu masing-masing di hati lah, niatnya kan di hati. Nah, paham aja nih tah, nang terjemahnya tah. Sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Nah, ini ada ulun baca dulu masalah i'tikaf ini lah. Jadi i'tikaf ini apa namanya, macam-macam hukumnya, biarlah hukumnya. Ada i'tikaf itu jadi wajib hukumnya kalau dinazarakan. Pian misalnya garing kan, garing. Lalu pian benazar, aku menazar aja. Bila aku ampih garing, aku hendak i'tikaf di masjid. Tak ampih garing, wajib sampai i'tikaf. Mengkada i'tikaf haram, harus i'tikaf. Walaupun setomat misalnya, dinazarakan. Sesuatu yang dinazarakan itu jadi wajib. Padahal hukum asalnya kan sunat aja i'tikaf. Sunat aja. Cuman karena dinazarakan, bila aku kena ampih sembuh garing, aku benazar sampai i'tikaf. Pas sembuh garing, nah wajib ke masjid sampai i'tikaf. Jadi wajib. Ada juga hukumnya wajib. Ada juga i'tikaf ini hukumnya sunnah. Itu tuh hukum asal sunnah. Hukum asal sunnah. Jadi kayak kita nih, nah, kita duduk nih, amun duduk para biarlah kamu kada berniat, itu kada i'tikaf lagi. Tapi kalau kita duduk di masjid, bagaimana di masjid, berniat, nah baru dinilai ibadah, dinilai i'tikaf. Nah itu nang asal hukumnya sunnah. Nang lebih disunahkan lagi biar i'tikaf itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Mulai 21 sampai 30 Ramadan atau 21 sampai 29 Ramadan. Nah itu baik siang ataupun malam. Di 10 terakhir bulan Ramadan itu paling sunnah, paling gonol pahalanya i'tikaf. Ada Nabi kita bersabda, "Mani takafa asyran fi Ramadan kana kahajjataini wa umrataini." Siapa nang ba'tikaf di 10 terakhir di bulan di 10 hari, kada mesti 10 terakhir, 10 hari di bulan Ramadan, apalagi di 10 terakhir, itu pahalanya seperti 2 kali berhaji dan 2 kali berumrah. Pahalanya seperti pahala 2 kali berhaji, 2 kali umrah. Nah, ada juga biarlah i'tikaf ini hukumnya makruh. Makruh ini harus digawe kan? Harus jadi pahala aja makruh nih. Nah, itu seorang perempuan i'tikaf tanpa izin lakinya. Bagi beisi laki nih. Amun inya nih belum beisi laki, masih bujangan, itu amun kada seizin orang tuanya, walaupun aman fitnah. Maksud aman fitnah itu inya keluar rumah menuju masjid itu kada pacangan membuat orang tergila-gila dengan kecantikannya atau
atau auratnya, artinya menjaga aurat aja, menjaga kecantikan aja. Etikap di masjidnya, tapi lakinya kadang izini menang bagi laki, atau misalnya kuitannya kadang izini bagi yang belum laki, itu makruh. Makruh itu kan berdosa, Bang. Cuman lebih baik ada etikap, lebih baik bagaimana di rumah aja. Nah, lain misalnya kayak ini, bebinian ini etikap di masjid ada keperluan yang wajib, contohnya belajar ilmu fardu ain di masjid. Itu kan karena belajar ilmu fardu ainnya di masjid, itu kan apa itu? Karena wajib belajar ilmu fardu ain anaknya di masjid, itu kan apa? Ini mamun sekedar beribadah sembahyang, contoh sembahyang tarawih, bebinian dah bila sembahyang tarawih lah, laki kadang membariakan, ya laki di rumah aja sembahyang tarawih, mengaras ke masjid, walaupun inya dalam berjalan ke masjid beribadah betul-betul ke rumah kadang menimbulkan fitnah, itu makruh. Nah, berarti lebih baik sembahyang di rumah. Nah, makruh. Kada sunnah ada. Ada juga hukumnya haram, etikapnya haram, tapi sahaja etikapnya. Kalau bebinian tadi kan nang makruh tadi, makruh tapi sahaja etikapnya, sahaja. Cuma makruh. Ini ada haram, inya etikap tapi sahaja juga etikapnya. Bisa dipikir sahaja, Bang, cuman berdosa. Ialah perempuan yang etikap di masjid tanpa izin suaminya dan ada aman fitnah. Sudah lakinya kada beizinakan pulang, sudah ke masjid ini bebengkeng, begincu, bepupur, beparfum sehingga orang terfitnah, atau kecantikannya dililik orang misalnya, itu kan kada aman fitnah. Itu kada aman fitnah. Mana lakinya kada beizinakan, itu haram. Beetika di masjid jadi berdosa. Walaupun sah di segi fikih, tapi kan jadi pahala. Sah itu kan mesti menghasilkan pahala lah. Contoh misalnya orang sembahyang memakai pakaian yang dibeli dengan uang haram. Sembahyangnya memakai baju yang dibeli dengan uang hasil berjudi misalnya. Itu sah saja, di segi fikih saja, amunnya kada najis ya Allah sah saja. Sah itu kadang mesti menghasilkan pahala, di segi fikih saja. Cuman kada pahala, ditolak Allah Ta'ala ibadahnya karena nilainya bajunya tuh dengan duit yang haram membeli. Nah, sama juga beginian nih, sah aja di segi fikih etikapnya, cuman berdosa apabila etikap tanpa izin laki diizinakan dan menfitnah. Nah, ada juga orang beretikap ini hukumnya mana haram mana kada sah pulang. Mana haram mana kada sah, yaitu etikap orang yang junub, orang bahadas besar, atau orang yang haid. Beretikap di masjid berdosa dan kada sah. Orang junub belum mandi wajib, dan orang yang haid itu mana haram ulang berdosa nih etikap, mana kada sah ulang. Nah, itu macam-macam hukumnya, tergantung orangnya kayak apa. Kemudian rukun etikap ini biarlah ada 4. Rukun etikapnya ada 4. Amun salah satunya aja itu kada dinamakan etikap. Yang pertama rukunnya itu niat. Mun orang tuh bagaimana di masjid kada berniat, itu kada beretikap lagi.
Makanya kan kita berniat dalam hati saja kok beritikaf pada ini masjid sunat Allah taala. Itu rukun pertama niat. Rukun kedua bagana di masjid, bagana. Walaupun satu mat duduk misalnya duduk satu mat. Lalu beritikaf berdiri ya lagi bulik-bulik tuh bagana ngarannya. Walaupun satu mat bagana. Amun pian berjalan aja misalnya berjalan masuk situ. Batu keluar lewat situ tuh orangnya ada begana arahnya berjalan aja nah. Berjalan melalui masjid nang kaya pian hendak ke pasar Martapura masuk di hantas di Masjid Al-Karamah berjalan hendak ke pasar nih lewat pintu sini keluarnya pintu situ pasar lagi berjalan aja itu kan begana arahnya. Nah, itu rukun kedua ada bagana di masjid walaupun satu mat. Bagana itu kan ada masjid duduk bisa jauh berdiri. Nah, kemudian rukun yang ketiga tempatnya nang di TKP yaitu masjid. Masjid dalam hal ini adalah masjid. Nah, jadi kita beriktikaf itu di masjid. Amun dilanggar bang jar. Amun di musala bang. Kayak apa? Sahlah iktikafnya. Kalau musala itu orang mewakafkan tanahnya atau bangunannya untuk dijadikan masjid. Misalnya ada orang sugih, aku mewakafkan tanah nih jar, gasan mulah masjid di sini. Lalu diulah langgar, artinya mau langgar itu kan kada disumbayangi Jumat kelak. Tapi sumbayang 5 waktu, sumbayangi jamaah. Itu baitikaf boleh jual situ. Karena niat orang itu diwakafkan gasan membangun masjid. Tapi ternyata langgar, karena langgar itu masjid juga, cuman masjid nang kada disolati salat Jumat. Nah kawajuan anu baitikaf di situ dilanggar nih dah. Tapi lamun orang mewakafkan itu tanah untuk membangun musala aja lain masjid. Nah itu langgar karena musala aja tak. Karena kau baitikaf di situ. Karena kau baitikaf. Amun masjid nyata, masjid ini ya kalau kita ini masjid nyata nih. Sah baitikaf di sini. Amun bian di mall atau kada sah di mall itu lain masjid, mall, yalah di rumah sakit atau di puskesmas, di balai desa itu lain. Kada sah itu saja ku baitikaf di balai desa. Nah, walaupun berniat kita ada kawa, ada sah. Jadi ada tempat yang diitikaf yaitu masjid. Kemudian rukun yang keempat orangnya, mungkin ada orangnya kayak apa? Orangnya nang baitikaf itu nah. Jadi yang pertama niat, yang kedua bagana, walaupun setomat, ketiga tempatnya masjid, keempat orangnya. Misalnya kita masuk masjid, nah kitanya nih, mungkin ada orangnya siapa nang baitikaf? Ya orangnya, maksud orangnya inilah manusia. Berarti selain manusia, contoh anak kayak binatang, kucing masuk masjid, ini berniat etikaf lah. Kada juga, kada kawaja. Ini maksudnya manusia dan manusia yang pulang. Orang nang bakal ada kegilaan kan, orang gila masuk masjid misalnya kalau guringnya di masjid, itu kalau kawat. Itu hilang akal itu kan kada cukup syarat. Nah, kada apa? Walaupun kada bodoh. Inya kan bodoh itu kada termasuk syarat kita baitikaf. Amun sembahyang kayak masjid kan kada bodoh. Sembahyang bang. Tapi kalau kita masuk masjid baitikaf aja itu walaupun ada bodoh saja etikaf kita, asal kita jangan junub lah, asal jangan kita badas besar, mun sekadar badas kecil kan bapak saja. Badas kecil ini kan kita kada bodoh, wudu tadi batal kada bodoh masuk masjid saja. Nah apalagi bodoh, nah bagus lagi.
Nah, jadi di sini pula itu kan rukunnya tadi, rukun i'tikaf ada 4. Ini kitab lain lah Allah menjelaskan keterangannya. Kemudian syarat i'tikaf nih, syarat i'tikaf nih ada 6 pulang, syaratnya 6. Ya je tahu jar. Syarat i'tikaf ada 6. Yang pertama niat. Nah, sama juga nang rukun tadi lah. Niat. Artinya mun orang bagana di masjid walaupun misalnya sejam 2 jam duduk tapi kada berniat i'tikaf itu kada cukup. Syarat i'tikaf kayak bagana biasa kada dapat pahala i'tikaf berniat lah, berniat. Berniat. Ada pertanyaan. Orang ini masuk ke masjid lah tapinya kada ingat berniatnya i'tikaf. Seharusnya inilah Pak, kita tuh berniat i'tikaf tuh jangan menghadang kita duduk. Kita masuk ke masjid itu langsung kita berniat supaya mulai itu kita dicatat harus pahala. Mulai kita berniat itu dicatat pahala banyak. Amun kita masuk masjid dan kita sembahyang 2 rakaat di masjid duduk hanya i'tikaf nang tadi itu kada dinilai i'tikaf karena berniat, karena kada berniat. Waktu kita berduduk tuh hanya berniat. Waktu itu hanya ditulis. Seharusnya kan kita masuk masjid tadi imbah masuk masjid langsung berniat i'tikaf walaupun sambil berdiri. Saya cukup beriktikaf supaya kita dicatat mulai itu niat beriktikaf. Makanya kan tulisannya benar tuh niat i'tikaf. Yalah. Itu kan situ kah? Oh situ lah, itu enak. Pas saja orang banyak masuk lewat situ. Nah di masjid-masjid pinanya ada kayak juga tulisan mengingatkan kita. Nah jadi jangan menghadang kita berduduk lah. Supaya kita pas mulai masuk ke mulai situ kita berniat, mulai situ kita dicatat pahala terus niat i'tikaf. Nah contoh misalnya orang nih masuk masjid, sembahyang di masjid. Hanya waktu sembahyang hanya keingatan, aku tadi belum berniat. Seharusnya kan berniat itu mulai awal masuk tadi. Boleh lah inya berniat di dalam sembahyang? Boleh. Karena tadi kan ingat sembahyang, misalnya sembahyang atau sembahyang zuhur misalnya sudah berjamaah. Kada berniat nih. I'tikaf belum mun mahadang kaina. Lopina kada ingat pulang, mahadang bewirid kena duduk kena. Boleh hanya waktu di dalam sembahyang tuh berniat i'tikaf. Cuman di dalam hati aja lah. Nang sahaja ku beriktikaf pada ini masjid sunatkan Allah Ta'ala waktu sembahyang. Nah itu boleh. Janganlah nang diucapkan dengan muntong waktu sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an i'tikaf batal. Kayak itu dianggap kalam yang asing yang bisa membatalkan sembahyang. Jangan kita waktu sembahyang hanya keingatan aku tadi keingat berniat i'tikaf lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an i'tikaf fi hadzal. Jangan. Cukup dalam hati aja. Saja aku beriktikaf pada ini masjid sunatkan Allah Ta'ala. Boleh dalam sembahyang. Keingatan dalam sembahyang hanya keingatan berniat. Nah, boleh. Nah kemudian yang kedua syarat i'tikaf ini ialah itu harus di masjid yang memang masjid tulen maksudnya masjid tulen, maka kada sahjar seumpama musalla atau ribat itu kayak pondok pesantren. Nah jadi yang dilanggar di musalla itu kan kada kawa berniat i'tikaf. Nah, selain di masjidnya. Nah, kecuali jalan tadi orang membangun langgar atau musalla itu niat awalnya kesan masjid. Nah, walaupun kenyataannya langgar aja. Nah, itu kawai. Tapi lamun orang niat awal membangun itu atau mewakafkan tanah itu kesan langgar, nah itu kada kawa. I'tikaf di situ. Nah, jadi masjid tulen. Nah, sini ada keterangannya. Adapun misalnya nang sebahagian ini misalnya lah nih masjid kita ini kan berapa ukurannya? Saparuh misalnya masjid, saparuh kada misalnya.
Cuman bangunannya ya satu ya. Cuman separuh masjid, separuh kada. Nah itu kada kawa. Kada kawa lagi ya. Walaupun misalnya begana di separuh nih sini masjid itu kada. Kada masjid. Nah itu kada tolen masjid. Kada sebagian masjid. Jadi harus sebagian bukan sebahagian, sebagian masjid. Ah, kayak itu. Masjid di dalam mall. Ya kan apa? Kalau memang orang itu membangun itu memang desain masjid, kan apa walaupun di dalam mall. Amun nang membangun diniatakannya untuk masjid, ini masjid juga. Sunat juga itikaf di situ. Adakah? Oh, adalah. Enggak. Nah, kemudian syarat yang ketiga, syarat etikaf itu bagana melebihi tumak ninah sembahyang, lebih sedikit daripada tumak ninah sembahyang. Mun kita tumak ninah itulah sekedar membaca subhanallah. Kita kan waktu rokok toh, Allahu Akbar, bagana kalau satu mat dah bertumak ninah, walaupun satu mat. Walaupun sekedar membaca subhanallah sekali, tidak gitu ya. Sami Allah bagana, itu kan namanya tumak ninah kan satu mat saja tumak ninah toh. Nah, lebih daripada itu, ya berapa detik yo? Ada sawat semenit juga ya Allah. Ya sekedar 2 kali membaca subhanallah lah. Ya kira-kira amun kita berniat kita mengucapkan niat etikaf tuh pas saja tuh ukurannya tuh kita masuk masjid misalnya masuk masjid begana di masjid lalu berniat etikaf nih bismillahirrahmanirrahim nawaitu ana ataqifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Nah tuh sudah memenuhi kadar melebihi tumakninah salat. Nah itu sudah dikatakan bagana di masjid. Maka kada sahnya sidin nang balalu aja tanpa berhenti. Ya tadi berjalan masuk masjid berjalan aja sampai ke situ. Tuh nanya kada begana. Maka walaupun sambil berjalan itu misalnya berniat karena kawaja. Nah, harus begana. Adapun misalnya bebulik misalnya kayak ini. Pian misalnya berjalan terus manglah cuman bebulik. Kalau tadi kan masuk pintu situ, keluar pintu situ berjalan terus tuh kan ada begana arahnya. Namun pian masuk pintu situ, oh jalan pian. Sakanya pas nang sampai ke situ saya bebulik pulang, keluar pulang pintu situ. Nah itu dikatakan begana juga. Kawa tuh baitikaf sambil berjalan tapi bebulik ke situ pulang. Jadi padangan berjalan tadi itu berniat etikaf itu dinamakan begana juga. Asal bebulik. Nah, bebulik walaupun bebuliknya sekali. Namun yang berjalan terus deh mulai pintu situ keluar pintu situ. Nah, itu kada dikatakan begana. Kemudian syarat yang keempat suci daripada hadas besar. Artinya orang ini jangan junub. Jangan haid, jangan nipas. Mun sekadar kada wudu aja sah aja. Anunya cukup aja syaratnya baik etikaf ke masjid. Nah, kemudian syarat yang kelima orangnya berakal. Kada sah orang gila etikaf. Orang gila tuh jangan etikaf sembahyang gininya kada sah. Ada wajib. Nah, misalnya bangnya orang ini normal aja, waktu etikaf pun normal aja. Pas waktu etikaf, tang gila batal etikafnya. Waktunya gila tuh batal etikafnya. Artinya pas imbah gila misalnya separapat jam, kayaknya sadar pulang nih. Itu diperbaharui niat etikafnya itu berniat pulang. Yang tadi itu ibaratnya batal namanya etikafnya gara-gara gila. Nah, kemudian syarat yang ke-6 kan syaratnya berapa tadi? 6 ya. Orangnya Islam. Pun orang kafir begana di masjid biar inya berniat etikaf pada jadi pahala.
Ini orang Islam. Iya. Nah, amun orang kafir nih lah, inya kada boleh masuk masjid kecuali dua syarat. Dua syarat. Artinya orang, misalnya ada orang kafir nih hendak masuk masjid, bolehlah. Orang kafir hendak masuk masjid kita bariakan lah. Boleh hai asal dua syarat. Syarat yang pertama dengan izin orang Islam. Walaupun seikong aja nama izini, contoh misalnya kaum kah mau izini atau pengurus masjid kah, seizin orang Islam. Nah, kemudian syarat yang kedua, aman fitnah. Maksud aman fitnah ini, inya nih ke masjid ini kada berusak-rusak di masjid. Kada bahas Quran di masjid kan itu aman ya fitnah, ini kada buat kerusakan. Hendak melihat aja kaligrafinya aja, atau hendak melihat ibadah orang Islam kayak apa aja. Asal orang ini aman fitnah, artinya kada berbuat kerusakan, kada berkotor-kotor di masjid, dan seizin orang Islam boleh aja. Nah, kecuali jar Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram ini kada boleh orang kafir secara mutlak kada boleh. Masjidil Haram. Walaupun itu ya kada boleh diizini ya kan masuk Masjidil Haram. Kemudian ada lagi namanya sunat i'tikaf. Jadi kita kan be'tikaf kan asal hukumnya sunnah lah. Duduk kita be'tikaf, makanya kita nih be'tikaf nah. Be'tikaf nah ya lah. Cuman ada pulang yang disunahkan waktu kita be'tikaf tuh. Nah, sunat be'tikaf itu di masjid yang dilaksanakan salat Jumat. Nah, kayak gitu kan masjid yang dilaksanakan salat Jumat. Berarti sah saja be'tikaf di masjid yang tidak dilaksanakan salat Jumat. Iya, masjid tadi orang membangunnya itu memang gasan masjid, mewakafkan tuh gasan dibangun masjid. Ternyata sembahyang 5 waktu aja kan sembahyang Jumat. Itu kan wajib be'tikaf. Cuman yang sunnahnya be'tikaf di masjid yang dilaksanakan setiap Jumat tuh salat Jumat. Makanya masjid kita nih. Masjid kita nih itu sunatnya. Kalau misalnya ada misalnya masjid nih dalam dua kampung tuh ada satu masjid yang kada dilaksanakan salat Jumat. Tapi masjid juga ngarannya ada masjid yang dilaksanakan salat Jumat. Nah, kita lebih sunnah memilih be'tikaf di masjid yang dilaksanakan salat Jumat. Be'tikaf situ. Nah, dan sunat juga be'tikafnya tuh nang disunahkan lagi nih. Itu seharianan pol mulai busukan sampai kamarian. Ini bagi orang kada berusaha lagi nih ya Allah. Apabila bercari leh. Nang abdalnya seharianan sama laman 24 jam. Wah, 24 jam. Cuman masalah nang KWC Bahira kami itu kada jadi masalah nih tak. Ada jadi masjid menyediakan tempat qada hajat kan. Nah, dan disunahkan lagi kita be'tikaf tuh hal keadaan puasa. Hal keadaan puasa. Soalnya bila kita puasa itu kadang mengganggu kita. Coba bila orang kada puasa lah hendak minum, hendak makan, sedangkan di masjid kita tidak orang menyediakan makanan keluar ke warung, nanti mengganggu dah. Tapi lamun orang puasa tuh kada minum kada makan, jadi kawainya seharian tuh di masjid. Amun kada minum kada makan nih, otomatis hendak kami hendak Bahira tuh kecil, anu kada tapi hendak Bahira kada tapi hendak kami ya kalau ada perlu hendak ke WC, ada dan masuk ya Allah. Nah, dan juga disunahkan di kitab etika itu memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah. Artinya seandainya orang telah masuk masjid berniat etikaf misalnya lah, walaupun ini kada bacaan lagi dah, kada bacaan, kada berzikir, kada sembahyang, began aja itu sudah dicatat pahala.
Apakan lagi inya baca Quran, baca tasbih, berzikir atau nuntut ilmu agama. Nah, jadi kita beretikaf tuh kita sibukkan dengan ibadah-ibadah. Enggak ada sekedar nang begana wara bah. Bapak halam mah begana wara tuh. Nang asalnya etikaf nih begana wara duduk misalnya Allah santai. Walaupun misalnya sambil memikirkan dunia nih. Dia tetap jawab pahala karena duduknya tuh berniat etikaf mah. Nah, bagusnya lagi diisi dengan beribadah. Guring tuh tetap dicatat nang niat etikaf juga. Ada nang menghilangkan nang lalu guring lalu paget misalnya pahalanya ada tetap. Makanya kan orang menghadang-hadang atau misalnya menghadang-hadang kamat atau orang mendengar orang nang khotbah ada nang guring ya Allah. Itu tetap juga dapat pahala aja. Atau hatan mengaji nih guring misalnya atau istilah berabah misalnya guring misalnya tapi sebelum guring tadi berniat etikaf tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Nah, dan meninggalkan sesuatu yang makruh dan sia-sia. Nah, adabnya jadi juga di masjid itu minta maaf lah, jangan berokok. Nah, jangan berokok di masjid. Berokok itu kan di luar masjid saja. Karena di masjid ini tempatnya malaikat berkumpul. Tempat turun rahmat Allah, malaikat rahmat berkumpul bagi kita. Nang dibacakan ilmu agama nih berkumpul para malaikat. Amun kita berokok, tolah itu asapnya tuh membuat malaikat terganggu. Dan inya kayak muri kayak kita mau usir malaikat nah. Amunnya kayak dupa kayak ini malah disuruh. Karena malaikat tuh ketujuh bau-bau nang harum-harum. Jadi lamun berokok tuh di luar masjid teh. Waktu rapat misalnya waktu rapat itu kan bepandiran membahas masalah rapat lo jangan juga berokok nah istilah ma andaki asbaknya ditahani dulu nah karena ini masjid tempat beribadah rumah Allah yang maka kita muliakan. Dan sunat juga ini sunat ya bang lah kita nazarakan. Tapi jadi wajib akhirnya supaya apa? Supaya kita diberi pahala wajib. Ini pahala sunat lawan pahala wajib itu belain. Tagana pahala wajib. Oleh karena itu sunat dinazarkan. Aku kena amun ada umur aku benazar hendak beritikaf kena malam Sabtu kena pulang. Nah, jadi kan narangnya nazarnya harus mau kada mau nih. Amun kada ditunaikan berdosa nih. Lalu mau turun didorong oleh kewajiban. Apalagi menuntut yang berikan hukumnya wajib juga. Aku benazar bila aku ada umur, aku hendak beriktikaf pulang malam Sabtu yang akan datang. Misalnya, nah jadi wajib Pak, dinazarakan. Maka diberi pahala lah. Inya malam Sabtu yang akan datang diberi pahala wajib. Pahala wajib lebih benar daripada pahala sunnah. Nah, sunnah dinazarakan. Atau misalnya apa-apa misalnya bila aku dapat rezeki hari ini misalnya aku hendak bernazar hendak beriktikaf. Nah, jadi wajib Pak. Wajibnya itu beriktikaf dan diberi pahala yang besar yaitu pahala wajib. Ada masalah seseorang dia masuk masjid ya lah. Kemudian dia beriktikaf. Lalu inya keluar pulang daripada masjid. Keluar napa kali nongkrong SK di ke masjid haus misalnya. Kemudian kembali pulangnya ke masjid. Nah itu apakah berniat pulang untuk kedua kalinya atau cukupkah niat yang pertama tadi? Nah, di sini apabila inya keluar masjid tanpa tekad hendak kembali pulang, amunnya inya kembali ke masjid, maka inya harus berniat pulang bahasa. Tapi lamun inya
keluarnya itu padangan setempat haji jikin aku beli kayak pulang ke masjid padangan mengambil banyu aja setelah haus itu kada perlu berniat lagi, cukup niat yang pertama tadi. Atau misalnya ke WC aja, pian atau masuk ke masjid, beetikaf, berniat etikaf, itu kan beetikaf sudah, tiba-tiba nih anak bahira, lalu pian ke WC ya lah ke WC, cuman tekad pian tuh yang bah bahiranya anak ke masjid pulang, itu imbah tuntung bahira ke masjid pulang, biar kada berniat lagi, cukup niat yang pertama tadi. Tapi lamun keluarnya tuh kadeda hendak bebulik ke masjid, hendak bulik ke rumah bang, tiba-tiba di rumah misalnya dikunci bini lawang, misalnya lah, ke masjid tak pulang aku jar. Padahal niat tadi kadeda bebulik ke masjid, hendak bulik ke rumah lalu, cuma dikunci bini lawang, bebulik ke masjid. Nah itu berniat pulang basa, nah kayak itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita kawan mengamalkan, mudah-mudahan kita dapat berkah daripada yang kita baca, mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin, al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهما استقاما إنك على كل شيء قدير اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بعلومهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله. Diundang kepada pian-pian berataan malam samayan yang diadap ini, kita di masjid ini mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Bertempat di masjid kita ini waktunya sesudah salat Isya. Diundang pada malam Senin yang dihadap ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'ala. Ya, berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.